sunnahnya solat di waktu melakukan solat at-tazayyun wa tajammul fiha, berhias diri, memperindah diri untuk laki-laki. Dengan cara apa, Beb? Lubsul imamah, pakai sorban. Imamah itu sorban yang dililitkan di kepala, itu namanya apa? Imamah. Sunnah. Rasulullah bersabda, ta'ammamu fa innal malaikah yata'ammam. Bersorbanlah karena malaikat semua bersorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kembali di pagi Rabu Sya'ban berkah ini, kita semuanya dihadirkan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga kita semuanya diparingi taufiknya selalu untuk berbuat baik sampai mati dalam keadaan baik. Di hari yang diberkahi bulan Sya'ban, bulan diturunkannya perintah salawat kepada Rasulullah, sehingga ulama berkata ini bulan salawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dibaca di waktu tahlil, dibaca di waktu khutbah Jumat, sehingga tidak asing di telinga kita, bahkan insyaallah hafal semuanya. Yang tidak hafal berarti tidak pernah tahlilan dan tidak pernah Jumatan. Ini ayat perintah sholawat turunnya di bulan
Sya'ban. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, bersolawat dan bersalamlah kepadanya. Ini turunnya di bulan Sya'ban. Makanya dibilang bulan Sya'ban adalah bulan solawat. Dan solawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad, adalah bacaan yang Allah sendiri juga membacanya. Semua itu karena menunjukkan kemuliaan dan keagungan Nabi kita di sisi Allah. Allah dan malaikatnya. Maka Allah dan malaikatnya bersolawat, padahal Allah tidak butuh sama siapapun. Kita sebagai umat dan manusia yang lemah lebih butuh dengan solawat. Bukan hanya solawat yang sekedar ditabui hadrah atau nunggu undangan tetangga, tapi solawat yang kita wiriti setiap hari sebagai satu-satunya penyambung antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang baca solawat pasti orang itu berbakti sama orang tua. Dan orang yang berbakti kepada orang tua pasti beriman kepada Allah, pasti masuk surga. Dari mana pintunya, Beb? Hubungannya solawat sama bakti ke orang tua. Karena dalam hadis, setiap orang yang baca solawat ke Kanjeng Nabi, Allah ciptain malaikat untuk menyampaikan solawatnya ke pusarannya Rasulullah. Malaikat itu berkata, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan baca solawat ke jenengan. Bukan hanya nama jenengan yang disebut, tapi nama bapak bin Fulan, sehingga nama bapak jenengan ikut harum, ikut terdengar di Rasulullah. Itu yang membuat jenengan membawa nama baik bapak, karena nyampe ke Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga dianggap mengharumkan nama orang tua dan dianggap berbakti kepada orang tua. Jadi kalau sayang sama orang tuanya, baca solawat sudah masuk di dalamnya kebaktian anak kepada orang, karena nama orang tua juga disebut oleh malaikat itu, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Logikanya begini, kalau Habib pengajian, Habib apa? Pengajian. Kayak kemarin pengajian di Pondok Sari, tak tahu nunggu saya apa nunggu Ki Khalil Yasin itu. Terus Habib ini didatangi orang, Habib, ada Pak Saman kirim salam. Terus dia mengeluarkan amplop, ini salam titipan, nyabis bahasa Maduranya. Adegan ini berbahaya, jangan ditiru, takut pengeluaran bertambah. Setiap saya pengajian di mana, ada aja orang bisik-bisik sama saya, Beb, Pak Saman kirim salam, nyabis boleh. Pengajian lagi di mana, ada aja orang yang bisik-bisik sama Habib, Beb,
Pak Saman kirim salam. Ya habis boleh. Kira-kira kalau telinga Habib selalu dengar Pak Saman kirim salam, Pak Saman kirim salam, saya ini sebagai orang yang disalami penasaran apa tidak sama orang yang namanya Pak Saman? Penasaran tidak? Yang mana sih orangnya? Kok kirim salam melulu? Kok nyabis melulu? Saya cari, tidak ketemu. Bisa jadi suatu saat acara besar saya buat pengumuman, yang namanya Pak Saman mau maju ke depan, karena RSAD tak ketemu. Macung dari belakang saya, Habib. Masya Allah, sini. Walaupun duduk di belakang sama saya, tak suruh duduk di depan. Saya penasaran. Kamu ternyata yang kirim salam terus dicari sama saya dan dikasih tempat yang spesial karena sudah penasaran. Barangkali begitu perumpamaannya. Tiap hari sampean baca sholawat ke Kanjeng Nabi, malaikat ngomong, ya Rasulullah, fulan bin fulan kirim salam 100 kali. Berarti 100 kali nama jenengan disampaikan ke Kanjeng Nabi. 1000 kali. 1000 kali Pak Sugeng RT kirim salam 1000 kali. 100 kali Pak Nuhus kirim salam. Saya lupa binnya, belum kenal saya. Itu Rasulullah penasaran enggak? Siapa sih Pak Nuhus nih? Pak Sugeng RT yang mana ini? Sugeng Rawu apa Sugeng Sido apa Sugeng apa? Yang mana sih? Penasaran. Bisa jadi nanti di hari kiamat ketika manusia semua berkumpul, Rasulullah nyari mau ngasih syafaat. Mana yang namanya Pak Sugeng itu ya? Mana yang namanya Pak Nuhus? Penasaran saya. Kirim salam tok. Ya, kirim salam tok. Akhirnya ngacung Pak Sugeng dari jauh. Kula Gusti. Jauh nyongsep ke bebek. Ditarik, kamu orangnya, sini. Dimajukan. Saya penasaran, kamu dikirim salam terus sama saya. Sini. Saya jawaban sholawat dan salamnya dapat tempat spesial di sisi Rasulullah. Muhammad. Mau bikin penasaran Kanjeng Nabi? Baca sholawat ke Rasulullah. Muhammad. Aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarakum alayya salata. Yang paling dekat denganku di hari kiamat yang paling banyak sholawatnya. Jadi kita berlomba nih. Kita lomba. Siapa Bib? Saya nomor berapa Bib? Tergantung sholawatmu. Saya 100 Bib, ya ketutup sama yang 200. Saya 200 Bib, ya ketutup sama yang 300. Begitu. Dari awal sampai akhir umat ini berlomba-lomba ingin mendekati Rasulullah, dan yang terdekat Rasulullah sudah jawab, yang paling banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Nanti kita lomba-lomba. Oh, opo jarengko, bukan opo jarengko, tentukan sekarang. Ambil sikap sekarang, pesen sekarang, booking sekarang. Semasa hidup di dunia, booking sekarang, ambil kursi sekarang. Apa kata nanti? Aduh, 1 kaki diinjak 1000 kaki dari banyaknya manusia. Coba, sampean hadir majelis Habib Umar aja, waktu itu tabligh akbar, duduk sebelah mana sampean? Cerita itu mau sekali. Hall besar aja duduk di mana? Jadi kalau tidak booking sekarang, sampai tidak ada wiritan sholawat, tidak daftar sekarang, tidak punya kursi. Takutnya kalau tidak punya kursi, tidak punya tempat, ketutup sama yang lain. Makanya perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, saya ni korla bojeng Beb. Iya, ekonomi. Suargana tak ada asin dengan kui kipas, masuk angin sampean nanti.
Baca, kau wirid. Sebodoh-bodohnya orang, senakal-nakalnya orang, jangan sampai tidak baca sholawat ke Rasulullah. Paling banyak dia yang paling dekat. Ya apa Beb yang mau paling banyak supaya asik? Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang cinta pada sesuatu, dia akan banyak mengingatnya. Kalau kamu cinta sama Laila, mau makan Laila, mau ikut minum Laila, mau tidur, itu cinta namanya. Kalau banyak cinta sama seorang, banyak ingat. Baca, ayo kita lomba-lomba. Nah, saya kasih jenengan bacaan sholawat. Kalau dibaca 1 kali sama dengan 100.000 kali. Mau yang kayak gini kan sampean kan? Ku tahu yang kau mau. Baca 2 kali sama dengan 200.000. Baca 3 kali sama dengan 300.000 kali. Kan enak. Bukan hanya urusan kerja untung besar. Kerja sehari dapat 100 juta. Kerja sehari dapat 100.000. Milih mana sampean? 1 juta. 100? Tak mengerti sampean urusan pesek. Pamalo patok mengantuk. Padahal ngarep ongku sampean ini. Sampean pilih yang kayak gitu. Dulu ada Sultan Abdul Hamid. Tiap setelah subuh baca sholawat 300.000. Coba bayangkan. Duduk di mana nanti itu dari kiamat? 300 Allah. Akhirnya ada tamu, dia raja. Tidak ditemui. Jam 7, jam 8, jam belum selesai wiritannya. Dia keluar masuk kantor kalau sudah selesai wiritan sholawatnya 300.000. Banyak apa sedikit? Mau duhur baru selesai. Akhirnya banyak masyarakat yang pulang. Bah dimimpiin, didatengin Rasulullah SAW. Gimana kamu jadi raja pelayan umat? Umat sampai pulang tidak jadi. Saya masih wiritan ya Rasulullah. Tiap malam tiap setelah subuh saya baca wiritan sholawat ke jenengan 300.000. Selesainya mau duhur. Tapi masyarakat pulang tidak bisa menunaikan hajat orang. Gimana? Saya wiritan 300.000. Tidak enak kalau tidak baca tiap hari 300.000. Kata Nabi, maukah kamu aku ajari bacaan sholawat? Jika kamu baca 3 kali sama dengan 300.000. Enak apa enggak? Sampean lega seneng yo. Habib mengamalkan. Saya sudah bertahun-tahun mengamalkan ini. Bukannya saya nyalip sampean. Nah, karena sekarang saya kasih tahu sampean, ya jalan bareng lah. Untungnya hadir majelis Kalau tidak hadir majelis, tidak tahu, tidak dengar kabar, tidak baca sholawat, mau duduk di mana? Rugi atau rugi? Akhirnya sama Nabi diajari sholawat yang terkenal dengan sholawat sultan. Sampai cetak, simpen di pengimaman. Setiap selesai sholat duha, makanya saya kan tidak langsung pulang, tidak langsung turun. Saya baca sholawat sultan 3 kali, 300.000. Sampean keburu saya ke pasar. Habib sudah 5:30, 5:30 ini apa? Tak melo sampean. Baca 3 kali sama dengan 300.000 kali. Saya baca setiap selesai sholat duha sebelum doa 3 kan? Paling 2 menit setengah. Apalagi apal 2 menit beres. Sudah pagi-pagi sudah 300.000. Subhanallah. Sampean karena ikut Wirdul Latif tadi 10 juga. Kan 10. Tadi sholawatnya berapa? Yang datang telat, yang ikut zikir hati tadi 20, 30. Ya jauh, 300.000. Gimana cara dapatnya, Beb? Sudah saya sebar bertahun-tahun di majelis At-Taubah di mana-mana. Sampean ketik Google sholawat sultan. Nanti dicetak. Kalau enggak minta tolong, mau enggak saya kasih gratis? Mau. Aisyah lah melok-lak. Mau enggak? Mau. Sungguhan? Diamalkan? Hah? Ini ya, ilmunya wis gratis. Ya kan?
Makannya wis gratis, kopinya wis, saya minta cetakan sholawat gratis. Ki orang apa sampean? Coba nanti Khairul dicetak fotokopi. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang minta nanti fotokopian buka jam berapa ini? Jangan nunggu Jumat depan, telat sampean. Saya sudah dapat 3 juta, sampean saya 300.000. Nanti jam 9, jam 8 ambil di rumah saya. Siap? Masa saya antar ke rumah sampean free ongkir lagi? Cek soron nih rek. Sampean bodoh ambil, karena saya baru ingetin ini. Nanti tak fotokopikan laki dan perempuan, insyaallah 150 atau 200 ambil di sini gratis. Kurang enak? Tak ternonong kamar sampean tak? Ya, nanti dicetak, silakan ambil di sini. Tempel di pengimaman. Sampai cuma bayar amin aja dah Bapak. Baca berapa kali? Ajarkan istrinya, ajarkan anak-anaknya. Wocon niki Pak, engkau nang hari kiamat sing paling cedek Kanjeng Nabi, sing paling akeh sholawate. Jadi Habib 3 kali, 3 kali, padha mek 300.000. Kasih tahu anaknya, kasih tahu istrinya, kasih informasi biar cedek Kanjeng Nabi. Semua mau mendekat sama beliau. Tidak ada yang mau dekat sama presiden di hari kiamat. Tidak ada yang mau dekat sama juragan. Tidak ada. Mau dekat sama Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya lihat nanti benar enggak jenengan ini punya kemauan. Tak lihat berapa fotokopi yang diambil. Cuma 10 orang ada. Saya jauh beb, saya fotokopi sendiri. Bagus, sebarkan. Ya, dengan balik lagi demi mengambil 300.000 bacaan sholawat kepada Rasulullah. Siap baca? Siap nyambung? Allahumma shalli ala Muhammad. Itu amalan di bulan Sya'ban dan di bulan-bulan lainnya. Kapanpun itu baca 3 kali. Lebih dari itu kamu punya waktu mau baca wiridan lain 100, 200, 300, monggo. Ada bu ibu dari negeri Syam di tanah haram Mekah nangis. Lewat orang alim, kenapa bu kok nangis? Dikirain kelaparan. Saya sudah 3 malam ini tidak mimpi Rasulullah. Kaget orang alim ini. Coba saya tak pernah mimpi. Saya tiap malam mimpi Rasulullah bu. Saya tiap malam mimpi Rasulullah. Terus 3 malam ini saya tidak pernah mimpi. Bagi pencinta yang paling menyakitkan itu kalau sudah putus, tidak ada sambungan. Biasa mimpi tidak ke mimpi, itu sakit luar biasa. Pencinta lo ya. Biasa ketemu beda ketemu, sakit tidak? Pencinta lo ya. Lain kalau letak karena tak pernah temu, tak pikiran sama. Bu, sampean tiap malam mimpi Rasulullah. Iya, 3 malam ini Rasulullah datang dalam mimpi saya. Saya sumpah gelisah saya. Pernah sampean sumpah gelisah gara-gara tidak mimpi Kanjeng Nabi? Paling sampean sumpah gelisah gas tade. Terus kali sekali. Ini orang gelisah karena tidak mimpi Rasulullah. Katanya orang alim ini, emangnya ibu setiap hari sholawatnya ke Kanjeng Nabi berapa? Kok mimpi Rasulullah? Rasulullah terus. Saya tiap hari itu 15.000. Berapa? Saya sudah cek kenapa sudah, apa wiritan saya kurangnya, apa tasbihnya muternya salah, apa tidak sama, saya cek lagi. Sudah, kenapa ya, kenapa? Berapa tiap hari? Sampean 300.000, menang sampean. Halo, ibu ini berapa? Sampean nanti baca berapa? 300. Menang siapa? Aduh. Ya kan 300.000 sama 15.000 banyakan 300.000 Beb. Itu pahalanya sama dengan 300.000. Ya yang 15.000 diulang-ulang 15.000.
sampean 3 kali, pahalanya sama. Ya fadlullah wasi' ya ikhwan, karunia Allah luas. Jangan hitungan matematika sama Allah. Karunia Allah luas. Bisa jadi lewat bacaan itu 3 kali sama dengan 300 ribu, dihitung 300 ribu beneran sama Allah, kemudian dimimpiin Rasulullah. Kamu bukan bermuamalah dengan bosmu, kamu bukan hitung-hitungan dengan juraganmu, kamu hitung-hitungan dengan Allah yang maha kaya raya. Jangan kecil hati. Daripada tak kena semuanya, 15 ribu enggak, 300 ribu enggak, daripada tak melo sampean. Makanya tak fotokopikan. Difotokopikan apa fotokopi sendiri? Sallallahu Muhammad. Ya, saya doakan semoga istiqomah. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah yang istiqomah, adwamuha wa in qalla, walaupun sedikit. Tiga itu, tapi mau perjalanan, mau sakit, mau sehat, baca istiqomah. Jangan tengah-tengan. Perjalanan saya di bis, kan sampean hafal sudah, baca 3 kali cuma. Mau kapan, mau sakit, mau sekarat, baca. Karena itu penyambung kita dengan Rasulullah. Waffaqakumullah. Saya doakan semoga kalian dapat taufik untuk mengamalkan. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Sampun. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekarang tanggal 9 Sya'ban. Nanti tanggal malam nisfu Sya'ban, kalau tidak salah Senin malam Selasa. Jangan dilewatkan, ya. Jangan dilewatkan untuk bertaubat kepada Allah. Allah ngirim ampunan kepada semua hambanya yang beriman, kecuali musyrik dan musyahin. Kecuali orang yang syirik, na'udzubillahi min dzalik, dan musyahin, orang yang membenci seseorang, bermusuhan dengan orang lain, tidak dapat ampunan Allah. Jadi mulai sekarang bersih-bersih sama orang tua, damai, yang tukaran sama saudara, tidak nyapa, damai, minta maaf, minta ridho, minta ikhlas, tidak ada masalah, bersih. Jangan kau terhalangi dari ampunan Allah yang Allah bagikan sebanyak bulu kambing dari kabilah Kalb. Punya kambing paling banyak di kabilah Arab, seperti bulu kambingnya, bukan kambingnya, bulunya. Ya, jadi sangat banyak Allah berikan ampunan, kecuali orang yang syirik atau orang yang saling membenci, memusuhan, tidak dapat ampunan Allah Subhanahu. Biasanya kami sholat taubat, ya, di pondok biasanya jam 12 malam, ya, sholat taubat. Itu saya pengajian di Ambulu, pulangnya biasanya sholat taubat, biasanya sholat tasbih juga. Setelah selesai seperti itu tiap tahunnya. Malam nisfu Sya'ban, malam 21 Ramadan, malam 23, malam 25, malam 27, malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Itu seperti tahun-tahun yang lalu. Mudah-mudahan sehat afiat, dibaringi kesempatan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal. Sebentar, manfaat ilmu untuk kita semuanya. Kita teruskan sunnah-sunnah di saat melakukan yang nomor 31. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala al-Imam al-Ghazali, faidah dulu, faidah rahimahullah. Al-muhafadhatu 'ala shalah takunu bi thalathati asya. Menjaga salat bisa dilakukan dengan 3 cara. Orang dikategorikan menjaga salat kalau menjaga 3 perkara ini. 1. Isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Jadi orang dikatakan ahli salat, penjaga salat kalau wudunya benar. Isbaghul wudu artinya wudu full sunnah, bukan hanya acak-acakan. 3 kali yang sudah lewat tuh sunnah-sunnah wudu yang panjang lebar dijelaskan, diamalkan semuanya. 3 kali ngusap wajah, mengkanankan, baca doa-doanya, walaupun dingin, musim dingin, ya, dia tetap isbaghul wudu, wudunya khusyuk sempurna.
Kalau ingin sholatnya sempurna, wuduknya harus sempurna. Pakai siwak, kumur-kumur, masuk air ke hidung, seperti yang sudah saya jelaskan. Ya, takhlilul asabi, menyela-nyelai jemari-jemari tangan, jemari kaki dan semacamnya. Ini yang kita kadang lengah, siwak dan semacamnya. Kemudian al-muhafidz 'ala shalah, yang menjaga salat itu yang nomor 2 bisa didapat dengan al-iktsar minal ad'iyah fi salatihi kulliha. Memperbanyak doa-doa di dalam salatnya. Dak gampang ninggalin. Oh, sunnah gampang wis, ka usah wis. Jopo sing rukun-rukun tok, dak gitu. Dia menjaga doa-doa, doa tasyahud akhir seperti yang kemarin Habib sampaikan, ya, doa duduk di antara dua sujud dan semacamnya, doa iftitah, sempurna dia. Nah, ini orang yang menjaga sholat. Yang terakhir, takalluful hudur. Orang yang dikategorikan menjaga kepada sholatnya, orang itu memaksa untuk hatinya hadir, untuk hatinya khusyuk. Bukan pasrah, ya ini sebenarnya sembahyang, bukan gitu. Tapi ada upaya untuk sholat dilakukan secara hati yang hadir. Ini orang muhafidhah, al-muhafadhah ala sholat, penjaga yang menjaga kehormatan sholat. Kita kan yang banyak kan, pokoknya wes sholat deh, gak mikir khusyuk, gak mikir apa. Padahal kemarin sudah kita bahas, menurut orang-orang yang wali, yang soleh, khusyuk termasuk rukun dari rukunnya sholat. Sehingga kalau sholatnya tidak khusyuk dianggap batal. Nah, kalau kita kan rukunnya sholat tidak ada khusyuk kemarin, cuma 17 aja kan, atau 13 dalam versi yang lain. Kalau diadakan batal semua sholat kita ini, karena sering tidak khusyuk. Dan artinya khusyuk juga saya sudah artikan, sukunul a'dha ba'da taharruki, sukunul a'dha wa hudurul qalb wa tadabbur bil ma'ani. Badan tenang, hati hadir, menghayati apa yang dibaca. Itu adalah khusyuk. Sudah lewat penjelasannya. Baik. Yang nomor 31, sunnahnya solat di waktu melakukan solat, at-tazayyun wa tajammul fiha. Berhias diri. Berhias diri, memperindah diri untuk laki-laki. Ya, perempuan pakai make up, pakai ini dan itu, biasa aja. Ya, kapan mau make upan, kalau baru wudhu langsung make upan, telat nanti sholatnya nanti. Biasanya setelahnya. Laki-laki ini berhias diri dengan cara apa, Beb? Lubsul imamah, pakai sorban. Imamah itu sorban yang dililitkan di kepala. Itu namanya apa? Imamah. Sunnah. Rasulullah bersabda, ta'ammamu fa innal malaikah yata'ammam. Bersorbanlah karena malaikat semua bersorban. Oh, saya bukan kiai, saya bukan habib. Malu saya, Habib. Nanti ditarik sama orang dari belakang. Sebenarnya sorban itu sunnah bukan untuk habib, untuk kiai saja. Semuanya sunnah melakukannya. Sunnah Nabi bersorban, tapi sesuaikan dengan keadaan. Jangan sampean sorbanan mocek berajennya sampai kayak bannya truk, atau diniati untuk ya gayaan, ben ketok bahwa kiai sorbanan, undangan ben digemek sorbanan, ben dikasih bagian doa. Mari mau doa, sorbannya dibuka, gaya bedanya berkat. Jajan-jajan dilebokno kabeh. Berarti ini sorban multifungsi ini. Hah? Serbaguna ini. Buat ya gayaan, depan orang sorbanan, ndak ada orang ndak sorbanan, ndak songkoan. Jangan buat gaya-gayaan. Itu syiar agama. Jangan dibuat mainan. Ya, main sinetron pakai sorban. Ya. Tapi jadi musuh.
Di sinetron itu dia jadi orang jahat, pakai sorban. Kan merusak nama baik sorban. Walid nak Dewi boleh pakai sorban. Akhirnya orang takut sama sorban, padahal itu sunnah Nabi. Oh, yang sorban berarti kayak gini, teroris. Yang sorban berarti kayak Walid ini. Pernah lihat film Malaysia itu? Walid nak Dewi boleh? Boleh. Oh, tak gede gaber sampean ya. Ini contoh nama baik akhirnya rusak. Pokoknya jangan buat ya gayaan. Niatkan. Saya dulu dapat talbis dari Habib Umar bin Hafid waktu saya mau pulang. Suruh baca ayat kursi, suruh niati untuk izhar, untuk menampakkan sunnah syiar agama. Bukan gaya-gayaan. Tidak apa-apa, Beb. Tidak apa-apa. Sesuaikan. Kalau sampean kempes, sebenarnya ya pes-tepes baik. Orangnya kini koros sorboner wajah. Kayak rumahnya Nyarowan nanti. Jangan, sesuaikan. Ya. Sunnah, Beb. Salat pakai imamah, sunnah. Pahalanya double. Ya. Oh, saya belum ke Mekah, Beb. Udah harus yang di Mekah. Sampai umat Kanjeng Nabi, syaratnya umat Kanjeng Nabi udah harus ke Mekah. Kalau udah mampu ya udah, kali boto, Beb. Sorbanan. Udah apa-apa. Oh, apa kata orang, Beb? Nanti saya dibilang lema alim, lema soleh. Udah apa-apa. Kalau katanya orang sampean bede, sampean kasih tempat, ndak muat tempatnya. Gini betul. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Sunnah sorban. Rabu depan kita sorbanan semua. Belum dipakai sudah ketawa sampean ini. Udah remah. Kemudian lubsur rida, sunnah juga sholat memakai rida. Kayak gini rida, selendang. Kayak punya Haji Besar nih, selendang. Benih-benih berkat sih, benih. Sunnah. Pahalanya orang sholat pakai sal ini lebih banyak daripada yang tidak pakai sal. Sunnah. Beli di mana, Beb? Beli ke saya boleh nanti saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini multifungsi juga ini. Mau celep ke bayi sapok bisa. Ya, ini hukumnya lebih afdol pakai rida kayak gini. Ya, disunnahkan Rasulullah memakainya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian lubsul jubbah, sunnah juga pakai jubbah. Waduh, kayak Superman sampean tadi. Yang biasa Habib pakai itu bukaan jubbah. Sunnah juga. Sunnah hukumnya. Jangan dihina, jangan disepelekan, jangan diremehkan. Sampean sudah belajar Sulamut Taufik di bab pertama, yang meremehkan satu sunnah Nabi bisa murtad nanti. Jadi kalau ada ngelihat orang di jalan, misalnya jamaah tablik atau siapa, pakai jubah, pakai imamah, jangan diketawai. Oh, udah emak arah-arah. Sama ini kadang komen, jenggo nggak bawa sapo katanya. Sorban do emak do bakal. Itu sunnah. Itu pakaiannya Nabi. Bukan bahan olok-olokan, bukan bahan gurauan. Diem. Sampean letak ada letak apa? Komen sampean mana? Diem. Oh, Caca itu sorban arealnya Rasulullah, sunnah Nabi. Coba arealnya, jangan dikomen. Sampean komen yang buka aurat, yang buka pakai celana setengah tiang sampai di atas lutut, sampean itu komen haram. Kalau ini sunnah Nabi, jangan urus. Oh, tapi anunya Beb, niat dalam hati. Sampean enggak bisa baca hatinya orang, bisa dicek. Ada alatnya? Tidak ada. Urusan dia sama Allah. Yang penting sunnah Nabi tidak boleh dibuat main. Kecuali dibuat mainan, pakai sorban, di lampu merah, minta amal-amal, sorbanan minta amal-amal. Metode Kanjeng Nabi, nasihati. Ini azim, ini agung, tidak boleh dibuat hina kayak gini. Amal-amal sorbanan atau orang gila pakai sembarangan bawa nama Nabi, nama atribut Islam, tidak boleh dihinakan, dinasihati. Tapi kalau orang-orang benar-benar pakai niat sunnah Nabi, tidak boleh dihina, tidak boleh dicaci maki, karena itu bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah juga sholat pakai
lubsul khotam, pakai cincin. Saya kebetulan tidak pakai ini, biasanya pakai sunnah. Pakai yang sebelah apa nih? Jari apa nih? Kelingking atau jari satu saja. Kata ulama makruh ta'addudul khatam. Makruh hukumnya pakai cincin banyak. Itu dagangan itu biasanya. Muhammad. Sehingga kalau pakai banyak bunyi terus kayak kerincing-kerincingnya sapi itu. Allah pakai kerincing. Satu saja. Sunnah. Yang kanan jari kelingking. Sunnah. Tidak ada lain. Enggak beb, saya kalau pakai yang ini beb laris saya beb. Abo. Kalau pakai hijau nih beb celep, ya celep mau seding jeding. Tidak ada yang lain. Jangan terjebak dengan tipu daya setan. Terus saya enggak kalau pakai yang merah nih beb, saya terlihat wibawa beb. Semua transaksi loss. Bukan begitu. Tidak ada. Tak ada yang bisa ngasih manfaat, tidak ada yang bisa ngasih mudarat kecuali Allah Subhanahu. Cincin itu kita pakai karena mau bulu macan, bulu kucing, pada kepik. Udahlah, memang harganya mahal ya, itu ekonomi, perdagangan. Ya, itu terserah. Yang penting niatnya bukan niatnya tafakhur, sombong-sombongan. Tong pakai virus. Aku limololo. Ya, gerak terus. Jangan niat tafakhur, sombong-sombongan. Niati untuk Tidak apa-apa beb, tidak apa-apa kalau niat sunnah. Pakai, ya, pakai. Pokoknya cincin, walaupun dari besi. Iltamis khataman walau min hadid. Cari pakai cincin walaupun dari besi. Iya, mohon seminggu tak buka, cotot dong ya besi itu berat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sunnah. Saya pakai cincin banyak di mobil saya tuh, banyak gantian pakai. Ya beli jangan ngantos ta minta malolo ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Laki-laki bukan tidak boleh pakai yang emas. Emas haram dipakai laki-laki. Pakai fiddah, perak tidak apa-apa. Pakai besi tidak apa-apa. Tidak apa-apa pakai besi. Tidak ada lagi. Pakai karet beb. Ya ambuda dan sampai lagi pakai karet. Sunnah. Allahumma shalli ala Muhammad. Khotam itu sunnah. Cincin, khotam, sunnah. Khotam Nabi pakai cincin. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir saya tutup ini sebelum saya lanjutkan ini. Lubsut toirasan. Dulu ada sahabat mau kawin tidak punya uang. Mau kawin tidak punya uang. Mau kamu kawin? Mau ya Rasulullah. Punya uang? Tidak punya ya Rasulullah. Mau tok. Aduh. Ya sudah, kamu pergi ke fulan bin fulan, lamar itu anaknya orang. Datang dia. Assalamualaikum, saya disuruh Rasulullah ngelamar anak jenengan. Orang tahu ini orang miskin, tidak punya apa-apa. Sampai ini siapa kok ngelamar anak saya? Iya, saya disuruh Rasulullah. Disuruh, kalau tidak disuruh enggak saya. Mulai. Dia usir. Ya apa sahabat? Sudah kamu lamar? Aduh, ditolak saya Rasulullah. Tahu orang saya ini miskin, tidak punya apa-apa. Sudah kamu bilang bahwa kamu utusannya Rasulullah? Sudah. Ditolak saya, ditutupi pintu. Coba pergi lagi. Yang nyaring bilang bahwa kamu adalah utusan Rasulullah. Balik lagi 2 kali sampai 3 kali. Waktu lagi ngomong kayak gini, perempuan yang dilamar cantik itu dengar dari atas. Bapaknya nolak, perempuannya turun. Wahai ayah, kalau memang itu perintah Nabi, saya mau. Nemo. Anang siapa? Saya kalau perintah Nabi, saya mau. Loh, orangnya miskin, tidak apa-apa perintah Nabi. Orangnya hitam jelek, tidak apa-apa perintah Nabi. Hebat, tidak hebat? Nemo. Tak nemu. Akhirnya pulang sahabat ini bawa kabar gembira. Ya Rasulullah, saya diterima ya Rasulullah, bawa nama jenengan Rasulullah. Senang. Tapi saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Masa saya boleh sampai ini. Akhirnya sama Nabi suruh urunan. Allahumma shalli ala Muhammad. Suruh
Urunan sahabat pakai kurma, pakai ini dikumpulkan, akhirnya dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Ketika mau dinikahkan, dengar pengumuman perang. Belanja sudah ke pasar, dengar pengumuman perang, akhirnya belanjaannya jatuh, ngadep ke Rasulullah, saya tidak mungkin kawin sedangkan kau berangkat perang ya Rasulullah. Terus saya mau ikut perang, kawin dulu baru. Tidak bisa ya Rasulullah, saya tidak mau jenengan berangkat perang sedangkan saya enak-enakan di belakang. Padahal surga dunia sudah di depan mah. Lek sampean ikut perang apa perang sendiri? Hah? Perang sendiri. Nah, di versi yang lain saya baca dua versi ini. Di Ihya saya baca juga. Sahabat ini, maaf ya sedikit lagi ya. Di sahabat ini, Allahumma shalli ala Muhammad. Ada perempuan yang wa mra'atun wahabat nafsaha. Ada perempuan yang ngasih dirinya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau jenengan mau sama saya, ambillah saya ini, halal. Ini khusus untuk Nabi. Nabi diem, nunggu perintah dari Allah. Tidak turun perintah. Ya Rasulullah, ambil saya ini, menawarkan diri kepada Rasulullah. Nabi diem, karena Nabi tidak sembarangan, pakai wahyu semuanya dari Allah. Tidak ada perintah, diem. Sampean ditawari kayak gitu, nunggu wahyu. Wahyu nih sampean ini. Wassalamualaikum. Akhirnya karena Nabi diem, ada sahabat nyeletuk satu. Ya Rasulullah, ilam takun biha hajah. Kalau jenengan tidak mau sama perempuan ini, kasihkan saya ya Rasulullah. Makanya bu ibu kalau mau tok-tok jangan ada orang lain ya. Kasihkan saya kalau jenengan tidak kerso ya Rasulullah. Ajib. Kata Nabi, Nabi ngargai sama orang. Baik, kalau kamu mau kawin sama itu, kamu punya apa untuk maharnya? Ma'amlik illa izari. Saya tidak punya apa-apa kecuali sarung ini tok ya Rasulullah. Saya punyanya sarung ini tok. Loh, kalau saya ambil sarung kamu buat mahar, kamu pakai apa? Kan lucu. Kamu kayak Tarzan nanti. Loh, saudara Muhammad. Kalau kamu tak ambil sarungnya buat mahar, boleh. Hatta sarung boleh buat mahar. Kamu pakai apa? Bingung juga dia. Tuh ya apa ya Rasulullah? Sudah, iltamis khataman walau min hadid. Cari cincin walaupun dari besi. Besi itu wadah apa? Sayangnya Nabi. Tidak pas, tutup itu. Tak boleh. Nabi tidak gitu ya kawan. Ngargai sama orang. Sudah, kamu cari muter-muter di Madinah dulu, walaupun cincin dari besi tidak apa-apa. Cari. Baik ya Rasulullah, siap laksanakan. Muter orang ini nyari besi tua, tak nemu besi tua. Pulang, lam ajid syai'an ya Rasulullah. Saya tidak nemu apa-apa ya Rasulullah. Ya cuma sarung ini dianding, beresem lah ya. Satu paket ini. Rasulullah pada mutus. Kalau kita kan nemu yang kayak gini, tadi apa maju. Rasulullah tidak mutus ya, ngargai sama orang itu. Tidak nemu. Rasulullah nanya lagi, hal ma'aka syai'un minal Qur'an? Apakah kamu punya sesuatu dari Quran? Hafal mungkin Quran? Ada Rasulullah, kulhu saya hafal, kulhu, al-falak, an-nas. Bisa, saya punya hafalan Quran ya Rasulullah. Tidak nyebut kulhu ya, tambahan dari saya itu kulhu. Anak punya Quran ya Rasulullah. Khalas. Uzawwijuka, aku kawinkan kamu dengan perempuan ini bima ma'aka minal Quran, dengan apa yang kamu punya dari Quran. Ajari istrimu ini Quran, itu maharnya. Mahar manfaat namanya. Kamu ngajari istrimu Quran, itu maharnya. Siap ya Rasulullah. Akabin. Perempuannya hebat, tidak milih-milih, walaupun maharnya bacaan Quran diajari, tidak milih-milih, mau hebat. Yang laki-laki dibesarkan hatinya oleh Rasulullah, walaupun dengan tidak punya apa-apa, tapi dikawinkan oleh Rasulullah. Siapa yang tidak mau cinta sama Nabi? Kalau seperti ini ceritanya, ngargai sama orang, tidak tutup pintu, ngasih solusi. Ya apa caranya teka hajat orang ini? Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita kan langsung tutup pintu, tidak mau, wes kayak gerong kawin sampai mati gak kawin sampai. Rasulullah begitu ya. Makanya permudah urusan orang, akan dipermudah urusanmu. Gampangkan urusan orang, akan digampangkan urusanmu. Ingin qabul hajat,
kabulkan hajat orang lain. Ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Di situ ada kebahagiaanmu. Jangan mikiri diri sendiri, jangan ruwet sendiri, jangan bebani sendiri, maka kamu akan terbebani dan akan ruwet hidupnya. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita. Allah berikan kita kekayaan hati, kekayaan jiwa, kekayaan raga, kekayaan rezeki yang halal yang barokah. Semoga Allah SWT buat kita selamat dunia akhirat, keluarga kita juga selamat dunia akhirat, dan semoga kita jadi orang yang husnul khatimah setelah panjang umur dalam taat kepada Allah, meninggal dunianya husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah.